Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Houthi Yaman bikin tak nyaman. Dua kejutan besar baru saja dipamerkan kelompok petempur Houthi Yaman. Pertama, kelompok Houthi menembakkan peluru kendali hipersonik Hatem 2 ke Laut Arab. Yang kedua, Houthi Yaman berhasil meledakkan kapal kargo MSC Sarah di Laut Arab menggunakan perahu bermuatan peledak daya tinggi. Kedua pameran kemampuan ini memberi peringatan keras melejitnya kapasitas tempur Houthi Yaman di medan konflik Asia Barat. Gigihnya Houthi Yaman di tengah perang Ukraina-Rusia dan kekejian Israel di jalur Gaza pastilah bukan kebetulan belaka. Kelompok yang bertahun-tahun bertempur melawan koalisi Arab ini seolah ingin menunjukkan bagaimana perang proksi dan hibrida mereka jalankan secara sangat baik. Houthi Yaman di pernyataan terbarunya memperingatkan Amerika Serikat mereka kini tengah mengincar armada kapal induk USS Theodore Roosevelt jika masuk ke perairan Laut Merah. Kelompok pejuang bersandal jepit ini sebelumnya mengklaim telah menghantam kapal induk USS Dwight Eisenhower yang kini mundur dan menjalai perbaikan di sebuah negara kawasan Teluk. Siapa kelompok Houthi Yaman yang membuat rudal hipersonik? Apa peran mereka dalam konteks geopolitik Timur Tengah dan konflik global? Awal tahun 2024 muncul laporan berita yang menyebutkan Houthi Yaman telah melakukan percobaan peluncuran rudal hipersonik. Tidak ada yang percaya dan saat itu pemerintah di sana memang bungkam. Tapi kini keraguan banyak pihak terjawab setelah akhir Juni ini Houthi merilis video peluncuran rudal hipersonik Hatem 2. Kemampuan secara drastis menempatkan Yaman, negeri paling miskin di Jazirah Arab, masuk ke deretan elit negara yang memiliki persenjataan canggih. Kemampuan ini belum dimiliki Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, dan Mesir. Yaman membuat lompatan sejarah dalam satu dekade terakhir. Penguasaan rudal hipersonik Hatem 2 ini tentu bukan sekedar demonstrasi kehebatan teknologi Yaman, tetapi warning bagi Asia Barat dan konstelasi konflik Timur Tengah, utamanya di Gaza. Arab Saudi dan sekutu dekatnya juga dipaksa menimbang ulang permusuhan mereka terhadap Houthi dan dukungan pada rezim Yaman yang kini jadi boneka mereka. Sanaa telah berulang kali memperingatkan Riyadh agar tidak memfasilitasi tindakan militer Amerika Serikat yang diluncurkan dari wilayah mereka guna menyerang target-target di Yaman. Amerika Serikat dan sekutunya telah mendukung Israel tanpa syarat dan kini pun harus berpikir keras terkait dengan peta posisi Houthi Yaman di jalur tersibuk Laut Merah. Amerika Serikat gagal meredam kapasitas militer Houthi walau bertahun-tahun berusaha menghancurkan kelompok itu lewat tangan pasukan koalisi Arab. Kehadiran teknologi canggih di Yaman memperumit perhitungan strategis Amerika dan sekutunya yang kini harus menghadapi musuh yang lebih mampu dan sulit diprediksi. Kemajuan militer Sanaa ini jelas sangat terkait dengan pendirian politik dan tujuan strategis nasional maupun regional mereka sejak menguasai mayoritas wilayah Yaman. Kelompok Houthi mulanya hanya kelompok kecil bersenjata beraliran Syiah yang eksis di bagian utara Yaman. Tapi pergolakan politik Yaman dan persekusi atas mereka oleh pemerintah Sanaa membuat mereka muncul dan akhirnya berhasil merebut ibu kota. Kekuatan Houthi membesar dan akhirnya mampu menguasai mayoritas wilayah Yaman setelah mendepak Presiden Abdul Hadi Mansur. Mansur lari dan meminta dukungan Arab Saudi yang lalu mengirimkan pasukan untuk menghancurkan kelompok Houthi serta berniat mengembalikan Mansur ke kursi presiden. Upaya itu tidak menemui hasil dan hari ini Houthi praktis eksis sebagai elemen terkuat di Yaman yang memperoleh dukungan besar dari Iran. Setelah mampu melawan koalisi Arab, penargetan kapal yang mendukung pengirim logistik ke Israel dengan rudal hipersonik oleh Houthi
menandai lagi perubahan signifikan dalam dinamika militer di wilayah Timur Tengah. Tidak seperti uji eksperimental terhadap target statis, operasi peluncuran rudal ini menunjukkan kemampuan Yaman untuk menyerang target yang bergerak cepat. Rudal hipersonik yang melaju dengan kecepatan melebihi kecepatan suara memiliki kemampuan manuver yang luar biasa, terkenal sulit dicegat oleh sistem pertahanan udara yang ada. Kemampuan ini menimbulkan tingkat ancaman baru dalam konflik regional, mempersulit dan bahkan menjadikan tidak berguna strategi pertahanan musuh-musuh Yaman. HTM-2 mewakili generasi baru rudal balistik Yaman yang menampilkan sistem panduan cerdas canggih, kemampuan manuver tinggi, kecepatan hipersonik, penggerak bahan bakar padat, dan berbagai versi dengan jangkauan berbeda-beda. Ketahanan Yaman yang diblokade selama 10 tahun terakhir digempur tak henti-henti dari udara oleh jet-jet Saudi, Amerika Serikat, Inggris, dan Emirat Arab membuktikan keandalan mereka di kondisi ekstrim. Ini realitas baru yang membentuk kembali keseimbangan kekuatan yang tidak dapat diabaikan dalam penyelesaian masalah dengan Yaman. Di sisi lain, hal ini memungkinkan pasukan Yaman melanjutkan konfrontasi militer sesuka hati atau bahkan meningkatkan lebih jauh ke arah baru jika musuh yang mereka hadapi tidak juga menghentikan agresi. Peluncuran rudal HTM-2 oleh Houthi Yaman mewakili perubahan penting dalam dinamika kekuatan regional, khususnya di tengah-tengah dominasi kekuatan Israel di Timur Tengah. Bagi Israel, kemampuan Yaman juga ancaman yang sangat serius karena bisa menghancurkan urat nadi logistik jika jalur Laut Merah menuju ke pelabuhan Eilat benar-benar terhenti. Lalu siapa di balik melejitnya kemampuan Houthi Yaman dalam perang proksi ini? Tentu saja ada Iran, lalu Rusia dan Cina di belakangnya. Ketiga kekuatan ini yang dipastikan memuluskan jalan Houthi, Yaman menguasai dan mengembangkan teknologi peluru kendali balistik maupun hipersonik mereka. Presiden Rusia Vladimir Putin pernah menyatakan Moskow akan melakukan langkah-langkah asimetris seperti yang dilakukan negara-negara barat di Ukraina. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Belanda, dan beberapa anggota NATO menggelontorkan aneka senjata canggih ke Kiev dan digunakan untuk menggempur wilayah jauh di pedalaman Rusia. Mereka berdalih tidak terlibat dalam perang Ukraina karena tidak pernah mengatur senjata itu akan digunakan untuk apa oleh pasukan Kiev. Inilah yang kemungkinan kuat telah dilakukan Rusia ke Iran, ke Yaman, Suriah, Irak, dan mungkin saja ke Korea Utara. Rudal hipersonik HTM-2 mustahil dikembangkan sendirian oleh Houthi Yaman, sebuah negara miskin yang didera perang selama bertahun-tahun. Rudal seperti ini memerlukan dukungan penginderaan jarak jauh, pemandu satelit, data elektronik, dan digital target yang diincar, dan sistem peluncuran yang sangat rumit. Tribuners, Yaman adalah medan konflik yang terpinggirkan, sebuah perang yang konon terlupakan karena faktor rumitnya kepentingan di dalam pertikaian itu. Houthi Yaman awalnya juga dipandang sebelah mata, tapi belakangan membalikkan keadaan dengan kemampuan tempurnya di darat maupun di laut. Citra mereka adalah petempur bersandal jepit, pejalan kaki yang dahsyat yang mampu memporak-porandakan tentara Saudi di gunung-gunung terpencil. Houthi Yaman kini adalah kekuatan sangat berbahaya bagi kekuatan imperialis dan hegemonik barat yang beroperasi di Laut Merah dan kawasan Timur Tengah.